Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan benar-benar ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan al-mu'allif fi ta'atibin fi an-Nawawi. Wa ila masyayikhi hadhihi al-mu'assasah wa mu'assisi hadhihi al-mu'assasah wa murabbi hadhihi al-mu'assasah wa asatidhi hadhihi al-mu'assasah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fil bukai inda qiraatil Qur'an. Kemarin yang sebelum terputus zoomnya itu kan mulai ini ya, tapi saya ulangi aja sedikit, yaitu bab menjelaskan tentang menangis ketika membaca Al-Quran. Qaddama teman-teman sudah lalu, sudah lewat, sudah kami kemukakan, sudah lewat, sudah selesai penjelasannya. Fil faslaini ing dalam dua fasal, dua bab. Al-mutaqaddimaini yang terdahulu. Apa bayanu ma yahmilu alal buka, yaitu yang menjelaskan tentang perintah atau dorongan atau motivasi untuk menangis, alal bukai ing atase menangis, fi halil qiraati ing dalam kondisi membaca, artinya dalam kondisi membaca Al-Qur'an atau ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin, wa huwa utawi menangis ketika membaca Al-Quran iku sifatul arifin, yaitu sifatnya orang-orang yang arif billah. Oh, ini pertemuan yang dulu sudah saya jelaskan ya, al-arifin barang itu ya. Iya. Wa syi'aru ibadillahi sholihin, dan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kalau ada orang yang ngaji sampai nangisnya itu betul-betul karena ngajinya, karena ayat yang dia baca itu termasuk tanda-tanda tingkat kesalehan hamba Allah. Kalau kita masih belum nangis, saya belum bisa nangis yang beneran, berarti ya tingkat kesalehannya seperti itu. Masih biasa, levelnya biasa. Saya dulu pernah menyampaikan, saya lupa kalau tidak salah itu Imam Abu Bakar Ash-Shibli, kalau tidak salah ini ya, seingat saya namanya itu. Seorang tokoh sufi itu, beliau mengatakan seseorang yang seakan-akan mulia di hadapan Allah, apakah dia mulia beneran atau tidak, itu tinggal melihat introspeksi bagaimana kondisi dia ketika dia sholat. Yang tahu ya hanya orang itu dan Allah. Sampean umpama ada yang sholatnya kelihatannya khusyuk, Allah, tapi kan saya tidak tahu hatinya seperti apa. Ya mungkin khusyuk beneran, mungkin karena ada yang ngawasi sehingga khusyuk-khusyukan, kan tidak tahu. Tapi tidak boleh suudzon itu. Yang tahu hanya sampean. Sehingga kualitas kehambaan kita kepada Allah itu ya ketika kita ini bermi'raj. Mi'rajnya orang mukmin itu adalah ketika sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj. Apa mi'raj artinya, Rek?
Mi'raj itu tangga naik. Makanya ketika Isra, Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu naik ke atas ke Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Makanya di Al-Quran itu ada surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu jamak dari Mi'raj, Ma'arij, yaitu tangga-tangga naik. Jadi seorang hamba itu kalau ingin naik derajatnya itu ya ketika sholat itu. Ini tempat untuk menaikkan derajat kita sebagai hamba di hadapan Allah. Jadi tidak usah sombong-sombongan itu. Orang tuh tahu dirinya kok. Makanya di Al-Qiyamah itu balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu dirinya karena dia yang bisa melihat dirinya. Ini tentunya kalau potensi hati nurani itu betul-betul sering diasah, sering dibersihkan sehingga dia mampu untuk melihat dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Ini kan maknanya bisa banyak penafsirannya. Jadi walau alqa ma'adzira itu maknanya juga bisa orang itu bisa saja ngomong di depan orang lain kayak seakan-akan itu iya, tapi dia tahu kok dirinya, kualitas dirinya itu dia tahu. Atau orang itu ditanya apa begitu ya, dia jawabnya tidak sesuai, tapi dia tahu kalau dirinya bohong. Walaupun dia mengemukakan 1001 alasan kepada orang lain. Umpama, kamu kenapa tidak jamaah? Karena takut ditakzir, cari alasan. Saya sebenarnya gini, agak pusing. Padahal tahu dia tidak pusing, cuman males, umpama. Saya agak pusing. Kadang-kadang pusing beneran itu karena sudah diniati untuk pusing. Sampean males duluan ya. Aduh, hari ini kok kayaknya hawanya ndak enak untuk ngaji. Mana yang ngono maneh terus kapan enake? Nah, umpama ini ya. Aduh kok kayak lemes. Itu jadi lemes beneran biasanya. Nanti lama-lama sudah berniat begitu jadi pusing. Akhirnya pusingnya bertambah. Akhirnya pusing beneran. Tapi asalnya tidak pusing, asalnya itu pengen karena malesnya itu tadi. Loh, ketika menyampaikan ke orang lain, maaf kak, saya pusing gini-gini, sakit ini kepala ini. Dia tahu dirinya sendiri bahwa itu awalnya dari malesnya, kemudian dia cari alasan, itu dalam hatinya dia tahu. Balil insanu ala nafsihi basira. Paham ya? Jadi begitu, kembali ke laptop. Itu zamannya Tukul dulu. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Surat apa ini? Al-Isra. Kok tahu? Apa? Iya, ada footnote-nya, ada catatan kaki. Tapi sudah banyak yang sudah sampai Al-Isra ya. Ada yang sudah Al-Mi'raj. Kan habis Isra Mi'raj. Al-Isra juz berapa? Masya Allah, luar biasa ini santri tahfidz ini. 15. Lembar keberapa? Lembar keberapa juz 15? Hah? Awal? Kalau awal subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Oke. Wa yakhiruna lil azqani wa yakhiruna, dan menyungkurkan sapa mereka lil azqani maring wajah-wajah mereka, artinya wajah mereka tersungkur lil azqani. Ya bekuna hale padha nangis sapa mereka. Ya bekuna hale padha nangis sapa mereka. Wa yazitulan nambahi opo simaul Quran, opo mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengar saja itu sudah nangis, apalagi membaca sendiri. Kalau mendengar itu belum tentu membaca, karena bisa jadi mendengarkan bacaan orang lain. Tapi kalau membaca sudah pasti mendengar, karena membaca sambil mendengarkan bacaannya sendiri. Jadi dapat dua, moco sekaligus krungu. Krungu toh itu sudah mendapatkan rahmat. Tapi syaratnya fastami'u, kan begitu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau istima' itu insyaallah dapat rahmat. Kan di dalam bahasa Arab itu ada sami'a ala wazni fa'ila dengan istama'a yang wazannya ifta'ala. Apa bedanya? Kalau sami'a yasma'u itu mendengar tapi tidak fokus.
Kita kan ngaji nih. Itu ada orang ngaji kan? Itu namanya mendengar kita, tapi sami ayasma'u. Karena tujuan kita sampean mendengarkan saya. Berarti ngaji sampean ke saya itu istima'. Yang sana sekilas kuping awake dhewe gak iso ditutupi. Krungu remeng-remeng kok suara. Ono enak-enak ngaji, ono sepeda lewat. Brrr, ya. Itu namanya sami ayasma'u sepeda, tapi di sini istima'. Kalau ingin mendapatkan rahmat, itu mendengarkan Al-Quran, tapi tidak hanya sami ayasma'u, tapi istima', didengarkan dengan seksama. Sampai ngurungokno murotal syekh siapa, atau ada temannya, sampai simakkan begini. Guru, sampai setoran ke pengasuh, atau setoran ke ustadz, ya, itu ustadznya mesti istima', soalnya nyimak sampean. Keliru, wah begitu. Enggak ya, diingatkan kalau keliru dan seterusnya. Itu namanya beliau berarti istima'. Tidak hanya sami ayasma'u. Kalau sami ayasma'u itu kadang-kadang ya lewat aja, ada yang keliru, pokoknya kerungu kapatek niteni. Itu bedanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ayat ini sebenarnya di halaman terakhir di surah Al-Isra sebelum masuk ke Al-Kahfi. Itu lembar ke-6 ya. Karena setelah setengah juz lalu baliknya itu satu lembar lagi. Berarti kan lembar ke-6 ya. Kurang 4 lembar selesai juz 15. Itu ayatnya kan di atas kan dimulai dari wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Apa artinya itu, Ray? Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan Al-Quran itu juga turun dengan sungguh-sungguh, beneran. Isi Al-Quran itu serius, itu beneran. Jadi kalau Anda ingin selamat, maka ya Al-Quran ini, karena isinya beneran, tidak guyonan. Ketika Allah menurunkan, itu juga serius. Saking seriusnya, Allah menyatakan di dalam surah Al-Muzammil itu, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan sanulqi, akan memberikan kepadamu Muhammad, ya, itu qawlan alaika, kepadamu qawlan thaqila, sebuah ungkapan, sebuah qaul yang berat. Berat itu apanya? Ya berat segala-galanya, kandungan isinya berat. Sesuatu kalau kandungan isinya berat itu kaya, syarat pakai S, bukan pakai SY ya. Kalau syarat itu kan menjadi syarat ketentuan itu. Kalau ini syarat itu berarti penuh. Syarat muatan. Jadi Al-Quran itu satu lafaz saja itu sudah kaya sekali makna kandungannya. Makanya wabil haqqi nazal. Al-Quran turunnya serius. Karena serius, itulah salah satunya dia disebut Quran. Makanya nanti di ayat berikutnya ada lanjutannya. Kenapa disebut Quran? Nah, sekarang saya lanjutkan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai yang memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Kabar gembira itu ya informasi di Al-Quran tentang kalau orang yang berbuat baik nanti akan mendapatkan balasan surga dan seterusnya. Tapi kalau yang tidak mau baik, yang selalu bermaksiat, tidak mau beriman, nanti di neraka. Ini peringatan. Faham? Lanjutannya apa? Apa artinya? Qul aminu bihi aw la tu'minu ya. Katakanlah wahai Muhammad, aminu bihi, kalian percaya terhadap Al-Quran atau tidak percaya, aw la tu'minu, itu tidak ada pengaruhnya terhadap Allah. Karena Allah itu adalah zat yang ya tidak tergantung sama sekali kepada siapapun dan kepada apapun. Beda dengan kita. Paham ya? Kalau kita manusia, umpama kita sudah beneran, sudah serius ngajak teman kita tidak mau atau teman kita tidak percaya, itu mempengaruhi kita. Duh, gak percaya sih, gak dipercaya wong gak enak. Kita sudah sumpah kadang-kadang itu. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran, ya, Anda mau beriman atau tidak, Allah tetaplah Allah, tidak mempengaruhi Allah. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran, itu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.
Nek nurut ya selamat. Makanya di ayat yang sebelumnya tadi, wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adhqani sujada. Jadi di runtutan ayat ini ada yakhiruna lil adhqani itu terulang 2 kali. Kenapa kok diulang 2 kali? Karena yang pertama dengan yang kedua ini beda. Apa perbedaannya? Nah, ini lanjutannya. Saya jelaskan. Ya, innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah sebelumnya, ya, itu yakhiruna lil adqani sujada. Mereka itu tersungkur, wajahnya itu tersungkur dalam kondisi sujud karena kebesaran Al-Qur'an. Karena betul-betul percaya kepada Al-Qur'an. Ya. Ada yang kurang kayaknya ayatnya tadi. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Terusannya apa? Nah, ini kayaknya ada. Nah, juz 15 ini Al-Kahfi. Oh iya, ada yang kurang. Wa Qur'anan faraqnahu. Makanya kok ada loncat gitu. Wa Qur'anan faraqnahu. Makanya saya katakan tadi, Al-Qur'an itu wabil haqqi nazal, maka Allah melanjutkan ayat berikutnya dengan wa Qur'anan. Yang diturunkan itu apa? Berupa Al-Qur'an. Wa Qur'anan faraqnahu, yang kami turunkan secara terpisah. Maksudnya terpisah itu turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah itu tidak sekaligus. Itu butuh waktu proses. Karena ada ayat-ayat yang mengandung sababun nuzul. Ya, lalu turun ayat ini, turun ayat ini. Itu faraqnahu. Untuk apa? Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau wahai Muhammad itu bisa mengajarkan, bisa membacakannya kepada orang-orang. Ala muqtin itu secara bertahap. Orang tuh belajar tuh mesti bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan tanzil yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Sama kayak orang hafalkan juga begitu, ala muqtin, bertahap. Sama kalau langsung hafalkan, ayo nambah berapa? Semua juz 1 sampai juz 30. Ngeluh. Langsung distorkan sekali duduk sekali, nggak bisa. Mesti setoran ya dididik. 1 halaman, 2 halaman, lalu dimurojaah lagi, terus sampai 30. Kalau sudah 30 udah usah nambah murojaah. Ya walaupun belum 30 tetap harus murojaah, kan begitu. Disebut Quran itu mengikuti wazan fu'lan. Fu'lan itu salah satu wazan dalam sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu bentuk yang sangat. Seperti di Al-Quran ada ghufran. Sampai tahlilan tuh loh di akhir Al-Baqarah adalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, ghufran ada tambahan alif nun, maka tambahan alif nun Quran ini beda dengan alif nunnya isim tasniyah ya, beda. Ini Quran berarti itu bacaan yang serius karena Allah sudah menegaskan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, kan begitu. Lanjut. Qul aminu bihi aw la tu'minu, tadi sudah. Yakhiruna lil adqani sujada. Lalu lanjutannya wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka ini mengucapkan menyucikan Allah, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Pasti janji Allah itu akan terrealisasi. Ini karena saking kuatnya keimanan mereka. Lalu mereka nangis lagi, tersungkur lagi yang kedua. Kalau tadi yang karena sujud tadi, karena keagungan Al-Quran. Yang kedua ini tersungkur lagi dalam kondisi nangis karena saking memahami Al-Quran secara betul-betul. Wa yakhiruna lil adqani wa yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Bahkan bukan hanya itu, mereka mendengarkan Al-Quran itu menambah kekhusyuan mereka. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tunduk patuh, taat. Nah simbolnya apa? Simbolnya itu ya ada keterpautan hati. Makanya sholat khusyuk. Khusyuk itu sesungguhnya kepatuhan.
Sehingga kalau orang sholat khusyuk itu betul-betul merasa tunduk di hadapan Allah dan merasa rendah. Karena dia rendah dan tunduk betul, maka ekspresinya tidak macam-macam, mesti begini sudah. Karena dia tahu siapa yang dihadapi. Tapi kalau khusyuknya tidak ada, tidak ada ketundukan dalam hatinya, ya mesti wis gak karu-karuan. Allahu Akbar. Marang ngono koncone apa nek ngarepe iku mari sujud kate ngadeg rukuke ditarik. Kalau itu sudah tidak ada khusyuk itu. Karena kepatuhannya tidak ada dalam hatinya. Makanya di firman Allah yang lain itu Allah menyatakan salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang punya ketundukan hati. Dan khusyuk itu ketundukan hati dimulai dari sebelum sholat. Karena kalau khusyuknya tidak ada ketundukan, itu dia cuek. Umpama asik main gadget, gawe. Bahasa saya gawe ya. Kenapa disebut gawe? Karena ini kalau sudah aktif di gadget itu lali penggawean liyane, golek penggawean siji, maka disebut gawe. Golek penggawean, main gadget, lihat jam. Oh, cek jam 1 lanjut. Cek jam 2. Mau sholat zuhur itu. Karena tidak ada ketundukan, baru sudah mepet asar karena dia hanya tuntutan kewajiban sholat. Kalau lagi nonton bareng sama temannya, nobar umpama. Cek di pause dulu, dihentikan. Aku tak sembahyang dulu, saya tak sholat dulu. Sholatnya dulu. 3 menit sudah bagus. Buktinya apa kalau sholat kita sebentar? Kalau Anda sedang asyik nonton sinetron atau nonton film, yang di film atau sinetron itu ada iklannya, sampean sholat, balik setelah sholat, itu iklan belum selesai. Berarti lebih cepat mana sholatnya dengan iklannya? Lebih cepat sholatnya. Itu terjadi di anak-anak di luar sana. Tapi kalau santri hufat enggak. Ya. Kalau santri hufat lebih lama sholatnya dibanding iklan yang ada di televisi. Iklan itu lama loh di televisi itu, apalagi kalau rating acaranya itu ratingnya tinggi. Entah film, entah talk show, entah apa, kan sekarang acara itu macam-macam gitu. Entah reality show. Kan sekarang banyak acara-acara begitu itu. Jadi artis-artis kita jadi YouTuber, dan kemudian aktivitas termasuk di YouTube-nya itu dia punya channel sendiri di televisi. Wah, itu penghasilannya banyak. Ada yang bentuknya bantu orang seperti Baim Wong sama Paula itu ya. Ada yang model begitu. Dan macam-macam, ada yang talk show begitu. Itu kalau ratingnya tinggi, itu iklannya mesti lama. Karena iklan berebut masuk ke situ. Dan itu hitungannya berapa? Per detik, per menit kan begitu. Sekian detik, sekian bayarnya. Nah kalau iklan saja segitu, ini kalau sholat kita ini seharusnya harganya di atas iklan. Begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhilluna lil alqani yabkuna wa yazidu. Wa yazidu lan nambahi apa istimaul Qur'an hum ing mereka khusyu'a ing kekhusyuan. Jadi setiap mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka hatinya tambah tunduk, hatinya tambah khusyuk. Wa qad waradat lan teman-teman wis tumeka fihi ing dalam hal tersebut apa ahaditsu pira-pira hadis wa atharus salafi lan atharnya ulama salaf dimulai dari generasi sahabat. Jadi athar itu adalah apa yang biasa mereka lakukan. Ya. Kathiratun kang akeh, yang banyak. Famin dzalika, dan di antara hal tersebut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iqra'ul Qur'ana, iqra'u bacalah, wacon sopo kalian Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wabeku dan menangislah, Fa'ilam tabeku, maka jika tidak bisa menangis sopo kalian atau belum bisa menangis sopo kalian, fatabaku, maka
pura-puralah menangis. Nah, pura-pura menangis ini ya maksudnya enggak usah lebay. Lebay itu begini, baca ayat umpama ayat kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini kan menggambarkan dahsyatnya gempa bumi yang terjadi ketika peristiwa kiamat. Sampeyan bayangno itu gempa bumi, kalau satu titik saja terjadi gempa bumi di kedalaman sekian 5 km di bawah laut, kan begitu biasanya, dengan goncangan skalanya 7, sekian skala Richter. Kalau 9, sekian itu berpotensi tsunami, kan begitu. Itu baru satu titik. Bayangkan coba. Nah ini kiamat itu tidak hanya satu titik, tapi di banyak titik itu banyak terjadi. Terus ya apa tsunami-nya gak katut? Enggak, ya mesti katute. Orang tuh tidak bisa menyelamatkan diri ketika itu, mesti kena. Kalau 2004, kalian sudah lahir 2004. Ketika terjadi tsunami di Aceh, itu di YouTube kan ada videonya. Bagaimana air laut itu ketika naik, Masya Allah, ketika naik seperti itu. Itu orang lari, orang enggak, mobil, perahu itu katut ke daratan semua. Itu sudah enggak nutut. Enggak bisa. Ternyata yang selamat yang mana? Yang selamat itu orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Masjid Baitur Rahman di Aceh itu, pinggir-pinggirnya masjidnya tetap berdiri kokoh. Dan itu sudah terbukti di beberapa tempat. Di Jakarta tahun 2007, ketika saya kuliah S2 di sana, itu ada di dekat kampus itu namanya Situ Gintung. Situ Gintung itu bendungan, ya dijadikan tempat wisata. Itu bendungannya jebol. Begitu jebol tuh ngenai rumah warga, ya kaget itu hari Minggu pagi, hari Ahad pagi. Orang-orang lagi asik di rumah, banyak korbannya. Yang unik, air yang demikian besar, debit airnya itu besar sekali, itu keluar. Itu di tengah-tengah itu ada entah musola, entah masjid. Air itu kayak minggir ini, terbagi menjadi dua, ngelewati musola atau masjid ini tidak kena. Padahal rumah-rumah di sekitar ini hancur semua. Coba bayangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat itu menggunakan maf'ul mutlak. Idza zulzilat ada zilzalaha. Kelawan goncangannya bumi itu goncangan yang serius. Zilzal. Ada zulzilat fi'il, lalu ada maf'ul mutlak. Itu berarti menunjukkan temenan. Sama kayak wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu benar-benar berbincang dengan Nabi Musa. Tapi miwarai hijab, tidak ketemu kayak begini, enggak. Tapi miwarai hijab, Nabi Musa tidak bisa melihat wujud Allah karena tidak kuat. Itulah yang di juz 9 dijelaskan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya kok pingin panjenengan menampakkan diri, saya pingin melihat panjenengan. Tapi kan ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa ini kemudian semaput dan tersungkur. Tersungkur semaput sudah. Kemudian ketika sadar dia menyatakan permohonan maaf, lalu mensucikan Allah. Oke, kembali ke materi tadi. Jadi idza zulzilatil ardul zilzalaha. Saman bayangkan, kalau masih belum bisa nangis, kalau perintah Rasulullah fatabaku itu begini. Ya Allah, kok ngeri banget ya. Saman angan-angan dulu dalam hati. Lalu ini namanya tadabbur. Nanti akan memunculkan sifat, ya Allah, kalau nanti hari kiamat seperti itu, apa yang sudah saya siapkan. Sehingga amal sampean jadi baik, itu luar biasa. Fungsinya kan itu. Sehingga dalam hati itu sudah ada pura-pura nangis. Bukan yang dimaksud suruh pura-pura nangis itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu namanya lebay kalau. Jadi biasa saja, tapi biasa itu tetap dilatih. Coba satu ayat, satu surat saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, lalu wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi itu mengeluarkan semua isi kandungan materialnya. Gunung itu kan pasaknya bumi, menancap di bumi. Gunung ada kandungan materialnya enggak? Berarti kandungan material yang ada di gunung itu termasuk nanti yang akan dikeluarkan oleh bumi.
Apalagi di surat Al-Qari'ah tentang kiamat juga. Itu disebutkan watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung itu terbang seperti kapas. Saya mengerti kapas. Kapas atau kapuk lah. Kapas aja lah, beli kapas. Beli kapas kecantikan. Mereknya, kan banyak mereknya itu. Di Indomaret kan ada itu ya. Sampean jukuk kapas. Sampean utal-utal begini. Itu kadang-kadang ada protolannya kecil-kecil gitu. Ya kalau masih utuh sampean basahi bisa untuk pembersih, pelembab kan gitu. Mau gitu. Lalu, cuma kapasnya protol cilik-cilik, sampean sebel. Itu kalau jumlahnya banyak, coba bayangkan, kiamat itu gunung itu bertebangan kayak gitu. Lalu material isinya keluar. Kemarin baru saja laharnya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Itu keluar, itu ada videonya itu. Jadi di atasnya jembatan yang menghubungkan dari Kabupaten Malang menuju Lumajang yang lewat Wajak sana. Itu ya tertutup oleh kabut, namanya titik apa sih nama jembatannya, titik 0 atau apa ya? Saya lupa nama jembatannya. Itu kabutnya, bukan kabutnya, asap putih karena panasnya lahar itu. Sampai gak ketok apa-apa ngarep itu. Itu baru satu gunung itu. Ini kiamat ini ya semuanya bareng serentak. Karena wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Ketika sangkakala ditiup oleh Israfil atas perintah Allah, tiupan yang pertama hancur semua. Di situ terjadi idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala. Coba sampai nangan-nangan itu. Ini namanya tadabbur, enggak hanya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya itu boleh, memang harus sesuai dengan kaidah tajwid begitu. Tetapi sekali tadabbur ini yang kemarin dalam bab yang sebelumnya kita bahas, pentingnya perintah untuk melakukan tadabbur itu di situ. Sehingga ada dampak positif gitu loh. Sehingga ngaji itu, inilah yang kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu banyak orang ngaji itu yang hanya sampai tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan, ya muni lafadz tok, tapi maknanya tidak sampai ke hati. Kalau maknanya tidak sampai ke hati, maka perilakunya susah untuk dirubah. Naudzubillah. Itu nanti masuk kategori orang yang disebut ummatul ijabah, orang yang merespon ajakan Al-Quran. Ada 3 kategori, termasuk penghafal Quran ada 3 kategori. Yang pertama yang disebut zalimul li nafsi. Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ini tingkatan yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Naudzubillah, jangan sampai kita zalimun li nafsi. Makanya ono wong sing arek iku lho hafal Quran tapi kok kelakuannya kayak ngono yo. Akhlaknya kayak gitu, naudzubillah. Saya kemarin ada acara di UIN. Itu ta'aruf Qur'ani. Penerimaan pendaftaran peserta baru, anggota baru di Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Itu saya sampaikan, jadi kita itu memang kalau untuk perilaku yang jelek, sampai niru gaya etok itu jangan. Karena itu akan berpengaruh kepada psikologis kita. Makanya mengidolakan itu mengidolakan yang benar. Kalau sampai mengidolakan artis, itu cari artis yang benar. Yang tidak buka-bukaan, yang tertutup, yang pinter. Seperti mungkin banyak yang mengidolakan seperti Maudy Ayunda umpama. Ya kan begitu? Itu cari yang benar. Jangan mengidolakan tuh artis yang nggak kena. Perilakunya nggak kena, lalu gonta-ganti pasangan. Yang diceritakan dalam infotainment itu mesti pacarnya begini. Kalau sampai mengidolakan itu akan menginspirasi Anda, mempengaruhi jiwa sampean. Kayaknya asik juga tuh kan begitu jadinya. Tapi yang mengidolakan yang benar, cari yang ya lebih baik cari yang lurus-lurus saja lah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah berpesan kepada kita wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ojo koyok jangan wala takunu kalladzina, seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Karena mereka melupakan Allah, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Kan begitu. Jadi pengaruh. Dulu
ada anak muda yang putri-putri yang perempuan. Dulu di barat itu ada penyanyi yang sangat terkenal di zamannya, namanya Britney Spears. Saya menangi. Masih menangi nama itu. Wah, tahu ya? Enggak tahu? Tahu ya? Itu ada orang perempuan yang mengidolakan, lalu di lemarinya itu dipasang foto besar. Ini kan di pondok ini kadang-kadang kelihatan santri-santri yang mengidolakan siapa itu ada di lemarinya, kadang ditempel di mana. Saya dulu waktu mondok, saya juga pernah mondok seperti kalian. Tapi tidak di sini, karena di sini pondok putri. Saya dulu ketika MTS kelas 1 dan 2, itu di lemari saya itu full gambar pemain bola. Karena wah, senang sekali dengan melihat sepak bola itu. Bahkan cita-citanya pengen jadi pemain bola profesional. Tapi sampai kelas 2 sanawiyah, kok permainan bola saya ini tidak meningkat. Gak iso sikil iki koyo cocoke gawe silo ae. Akhirnya begitu kelas 2 MTS pertengahan, itu saya rombak semua. Saya bongkar semua di lemari itu. Hari Jumat di depan MK dulu. Dulu kan gerbang sini masih dibuka, sekarang kan gerbangnya sana ya. Kalau mau Jumatan ke Teburung banyak orang jualan poster itu. Ada poster kiai-kiai itu. Oh, saya beli itu. Harganya waktu itu harganya saya masih ingat kalau tidak salah 3.000 apa 5.000 ya. 3.000 itu sudah mahal waktu itu. Enggak sampai ya. Enggak sampai 3.000. Saya beli, saya guntingi, saya paskan, saya taruh di lemari. Kalau saya pas deres di kamar, saya buka lemari saya sambil saya ngaji. Saya melihat gambar kiai-kiai itu adem gitu, ya Allah, ini orang-orang khusus ini yang dekat dengan Allah. Itu kemudian menginspirasi. Lalu kemudian saya punya teman yang teman saya punya koleksi buku. Akhirnya saya ingin beli buku seperti teman saya. Saya jajar di lemari. Awalnya saya belum hobi membaca. Hobi membeli. Loh, karena kalau sudah hobi membeli, mau tidak mau eman kalau tidak dibaca. Kalau Anda tidak hobi membeli, itu biasanya nggak hobi membaca. Kalau sudah hobi membaca, maka Anda akan hobi membeli. Tapi untuk menumbuhkan minat atau hobi untuk membaca, maka hobi untuk membeli itu juga perlu dibudayakan. Ini bagi yang memang punya kelebihan uang. Jangan hanya kiriman uang kelebihan itu hanya untuk beli kuota, yang itu nanti kalau kelebihan kuotanya, oh ini 1 bulan sudah mau habis ini, tapi kuotanya masih sekian giga. Ya sudahlah, akhirnya buat nonton film yang berlama-lama. Jangan. Mending dialihkan ke yang lain. Contohnya beli buku. Akhirnya sejak sanawiyah itu saya setiap bulan ketika di pondok itu mesti beli buku. 1 bulan itu paling enggak 3 buku. Sampai ketika kuliah. Jadi begitu. Lalu kalau ada perlu-perlu sehingga saya tinggal nyari butuh referensi. Oh, buku ini ada bicara tentang ini. Oke, kembali ke tadabbur tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah begitu yang terjadi, manusia itu hanya bertanya pada dirinya sendiri. Wa qalal insanu malah, apa yang terjadi di bumi ini? Tapi semuanya sudah sibuk masing-masing, tidak ngurusi orang lain karena sibuk menyelamatkan diri sendiri. Orang itu kalau sudah sampean lihat, naudzubillah, terjadi bencana, sampean teman akrab sekalipun, iku kok dhisik, yang penting berusaha menyelamatkan diri sendiri. Nanti kiamat itu mulai proses itu sampai proses di hadapan Allah ketika di padang mahsyar yaumul hisab, ketika dihisab oleh Allah, itu orang sudah tidak kober ngurusi orang lain. Semuanya ngurusi diri sendiri. Itulah yang dalam surah Abasa disebutkan likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, punya urusan yang menyibukkan dia. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kita ini kadang masih sibuk ngurusi orang lain, sampai kualik, kadang sibuk ngurusi orang lain, dirinya sendiri tidak keurus. Ada orang yang ngapain dikit, direcokin, kamu gini. Padahal dirinya masih belum diurusi. Ono konjone melakukan kebaikan, tuh lihat tuh, sok-sokan. Padahal melakukan kebaikan dilokno sok-sokan. Alah sok alim loh. Sok suci. Lah apa sih ngilokno konjone ngono. Ada temannya diajak cebet tidak mau. Kamu sok suci, kamu gini. Akhirnya diomongin ke yang lain. Dia itu loh.
Jadi kalau ada teman kita yang asalnya tidak rajin, suka keluar tidak izin, lalu kemudian menjadi baik, itu jangan diolok-olok. Atau yang biasanya kalau ke musola mau sholat maghrib mau jamaah itu berangkatnya belakangan karena masih guyon, lalu tiba-tiba dia berubah pikiran, saya pengen duluan. Moro jare koncone situ tuh ngaren ndek ngarep. Biasa ae po, hati-hati. Kalau gara-gara kata-kata sampean begitu lalu dia besok kembali lagi model males lagi, sampean melok dosa. Jadi kalau ada temannya yang semangat tuh diajak semangat, alhamdulillah, ayo sama saya semangat. Begitu caranya. Karena di pondok itu saya sering mengatakan, di pondok itu miniatur karakter manusia itu ada di pondok itu. Yang nanti ketika sampean pulang ke masyarakat itu ada, macam-macamnya itu ada. Ada yang model begini, ada yang model begini kan begitu. Ada yang ke teman itu tidak perhitungan, suka neraktir. Nah, ada juga yang lain, yang seneng ikut traktiran tapi tidak pernah mau neraktir itu juga ada. Seneng kalau temannya bawa jajan, tapi dia tidak pernah bagi jajannya. Jajan itu masukkan lemari, kalau makan tuh nunggu malam hari. Buka pelan-pelan lemarinya. Nggak tahu di sini ada apa enggak. Saya tidak nyinggung siapapun loh ya, saya tidak tahu loh ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kalian yang begitu. Ada yang model dua, menggabungkan dua hal. Ada jajan itu dipilah dua, ada yang ini untuk dibagi teman-temannya, ini untuk diri sendiri. Tapi jeleknya yang disimpan gaya dewa itu yang enak-enak, yang dibagi yang gak enak. Ini jeleknya kadang begitu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan begitu. Jangan hanya dibaca, perlunya tadabbur itu begitu. Yang baik gimana? Ya kualitasnya sama lah. Kalau mau disimpan tidak apa-apa, kalau sampai pas ngaji biar tidak ngantuk untuk malam, tapi ada yang sudah bagi ke teman-teman. Tapi pas ngaji, pas makan, ya temennya sendiri sampingnya ditawani didik lah. Nah kadang-kadang ditawani, mau ditawari, yang ditawari tidak tahu diri, malah dintekno, kan repot jadinya. Jadi harus saling tahu diri. Yang menawari tahu diri, yang ditawari juga tahu diri. Wis gampang wis monggo. Mestinya kan begitu. Tidak kesempatan. Iki mumpung entekno ae wis. Jadi itulah di pondok itu macam-macamnya orang itu ada. Ada orang tuh yang selalu kalau ada orang berbuat baik selalu disiriki, ngomong gak enak. Ngono kok ono. Ono wong sing bendere dhewe tok ya ono. Pokoknya orang lain tuh mesti keliru dan harus ngikut arahannya dia. Ada yang begitu. Ada lagi orang tuh yang enggak mau kalah. Temannya cerita, di orang tua saya itu di rumah ada 2 mobil. Saya malah ada 5. Begitu. Itu enggak mau kalah, begitu enggak ada. Ada yang modelnya tuh dekat dengan temannya, tanya dulu. Padahal mau menceritakan dirinya, tapi dia gayanya nanya dulu. Itu baru ya HP-nya. Padahal umpama dia punya HP mereknya Apple. iPhone berapa lah. Kan Apple itu kan gambarnya apel kerowak itu. Ternyata kesimpulannya Apple itu antara yang utuh dengan yang kerowak itu mahalan yang kerowak. Kalau yang utuh itu beli di pasar cukir itu murah, itu bisa dapat banyak. Kalau yang kerowak itu beli 1 saja itu mahal. Gayanya itu tanya, tahu punya merek punya temannya itu Cinoan, bukan Samsung, bukan tapi Realme. Tapi Realme juga sudah bagus ya, Redmi yang sudah bagus juga. Yang biasa-biasa apa mereknya? Advan. Itu biasanya kalau pakai HP merek itu disembunyiin. Tapi kalau mereknya iPhone atau Samsung itu konsolnya gak takut duduk ini. Ada yang model begitu. Gayanya nanya, "Kok HP sampean itu berapa RAM-nya? Berapa internal memorinya?" "Oh, ini kecil sekian." "Oh. Kalau punya saya ini ya sajanya ya kecil tapi cepet ini." Wah, padahal dia sebenarnya mau cerita itu tapi gayanya nanya dulu, itu ada. Sama entita ini nanti di pondok itu macam-macamnya orang itu begitu. Yang diem introvert juga ada. Tidak terbuka, sama teman akrabnya saja tidak terbuka, dia diem. Ada masalah itu hanya diem. Ada yang ada masalah dia bisa menyembunyikan sehingga tetap ceria di hadapan yang lain juga ada. Yang paling bahaya itu kalau ada masalah pribadi, temannya satu kamar, satu pondok kena semua, ini bahaya. Ada orang model begitu. Masalah, kiriman telat 1 hari 2 hari, tidak punya uang. Ketemu temannya yang biasanya guyon, disopo tidak mau.
Kamu ngapain sih? Nggak usah ikut urusan orang. Kamu ngapain? Dimarahin. Padahal temannya nggak salah apa-apa. Ini gara-gara kirimannya telat kok orang temannya yang kena. Yang model begitu kadang-kadang ada. Tapi ada yang gak duit tetap guyang-guyu ya ono. Ini contohnya. Duit kan duit pokoknya ngaji kan begitu. Karena kakek yang duit bingung ngentekno, akhirnya gak kober ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cerita. Lah saya cerita begini nih kalau online pakai Zoom itu gak enak, gak iso, gak bisa los gitu loh. Kalau begini kan bisa los, gak rewel kan gitu. Di kumang, nah ini fa'in lam tabaku fatabaku. Jadi kalau nggak bisa nangis, belum bisa nangis, harus pura-pura nangis. Dimulai dari nangis dalam hati tadi. Ingat loh ya, nangisnya nggak usah lebay. Tadi yang saya contohkan tadi. Nangis lebay apalagi sampai semaput dibawa ke puskesmas jangan. Jadi sekarang jangan dibawa ke puskesmas atau ke puskesmas atau ke rumah sakit, janganlah. Nanti direpit barang nanti teman. Malah panjang urusannya ya. Tiba-tiba direpit non reaktif. Ditanya kenapa kok kamu sampai nangis? Saya kena ini karena mengamalkan fatabaku. Harus pura-pura nangis. Nanti diusut. Siapa yang ngajar ngaji? Wah saya yang kena jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ada. Kalau ada monggo. Lagi monggo. Poster apa? Hukum itu hukum dari sisi apanya? Maksudnya penghormatannya. Oh. Jadi kalau ada poster gambar kiai, gambar ulama lalu ditaruh di lemari, yang lemari itu lemari pakaian. Ini yang dulu saya lakukan. Ini kembali ke motivasi dan itu sama kayak begini. Sampai naruh poster, naruh gambar itu diletakkan di tempat yang tepat dan tidak ada niat untuk apa istilahnya ya, meremehkan, tidak ada niat untuk menjatuhkan, tidak ada niat untuk apa istilahnya ya yang enak ya, untuk tidak menghormati. Kan kita lemari pakaian kan standar ya, lemari lalu dibuka biar kelihatan, itu tidak ada masalah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada niat melecehkan. Poster sampai taruh bawah sampai injek-injek. Ini loh kiai, ini kan cuma gambar. Bukan masalah cuma gambar, tapi gambar itu adalah sebuah simbol. Itu sama kayak begini. Saya pernah dapat cerita di grup-grup WA itu banyak cerita dulu. Ada salah seorang dosen yang dosen itu punya pemikiran liberal. Orang liberal itu kan mengatakan bahwa seperti Al-Quran mushaf itu. Nah, mushaf kayak begini ya. Kata mereka, ini kan hanya kertas biasa. Ngapain kita menghormati ke kertas ini? Ya sudah, biasa saja. Tapi kita, dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi madhabnya Imam Asy-Syafi'i, itu menghormati betul kertas yang di situ tertuliskan kalamullah. Ini bukan kalam sembarangan. Nah setelah dosen tadi menjelaskan, ini hanya kertas. Dosen itu punya sebuah karya, buku tulisan beliau, umpama. Setelah dia menggebu-gebu menjelaskan, tiba-tiba mahasiswa itu, Pak, saya bisa pinjam buku Bapak? Oh iya, silakan. Buku itu penulisnya profesor siapa, umpama. Ini profesor yang liberal, umpama loh ya. Tiba-tiba buku itu lalu diletakkan di bawah. Lalu diinjek. Kira-kira tersinggung nggak dosen itu? Tersinggung. Dosen itu tiba-tiba marah. Dibalas sama mahasiswanya. Loh Pak, ini kan hanya kertas. Ini kan tulisan aja biasa. Karena inti dari pemikiran yang ada di tulisan ada di otak Bapak, di pikiran Bapak. Bukan di kertas ini. Iya, tapi gagasan itu sudah tertuang di sini. Maka dia menjawab, kalau kertas ini hasil pemikiran Bapak saja ketika diinjak, Bapak merasa dilecehkan. Bagaimana dengan kalam Tuhan, kalamullah? Loh kan begitu. Sehingga sesuatu yang asalnya kertas itu biasa, karena ditempeli sesuatu yang mulia, maka dia terangkat jadi mulia, sehingga harus kita muliakan. Kembali ke gambar kiai tadi. Kalau niatnya tidak ada niat melecehkan, dan bajunya standar, maka di situ ya tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu begini, mohon maaf, ada gambar kiai, lalu di lemari itu, di pintunya itu ada paku. Lalu sampean hujan-hujan, ngambil jemuran,
Ternyata begitu masuk kamar, dipilihi jemurannya belum kering. Mohon maaf, ada pakaian dalam yang belum kering, lalu dicantolkan di paku itu yang belakangnya ada gambar kiai. Ini yang namanya secara etika kurang etis. Paham ya? Paham dengan penjelasan ini? Tapi kalau standar ditaruh ini atau tidak ada niat melecehkan, tapi tetap kalau hal-hal begitu itu harus kita hindari kalau menaruh sesuatu yang tidak pantas itu tadi. Sama kayak Al-Quran gini, di beberapa pesantren modern itu kan ada kalau habis ngaji itu karena tidak ada tempat, tidak bawa kesak, taruh bawah Qurannya. Itu kalau kita itu tidak bisa. Tapi apakah boleh Pak? Dosa nggak? Tergantung motivasi niatnya. Kalau naruh bawah dan niatnya tidak ada niat melecehkan, tidak apa-apa. Tapi soal etika itu kurang etis. Saya sering mencontohkan begini, Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu bukti surat cinta Tuhan kepada hambanya. Kenapa kok itu surat cinta? Karena isinya itu petunjuk-petunjuk yang kalau kita lakukan, kita selamat. Kan Al-Quran itu kan petunjuk. Hudal lil muttaqin. Hudal linnas, ya kan? Maka pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Al-Quran nanti tergantung sejauh mana kerusakan itu, ya sejauh mana pelanggaran yang dia lakukan. Saya sering mencontohkan kayak produk elektronik, HP. HP itu tidak boleh kena air, tapi kalau kena percikan kok masuk ke dalam, mungkin dia ada bisa terjadi apa istilahnya itu, berkarat, tetapi tidak separah kalau HP itu dicelupkan ke dalam bak mandi. Kalau dalam bak mandi itu bisa mati total. Berarti pelanggaran terhadap larangan HP yang kena air, sama-sama kena air, tapi level kepercikan air dengan level dimasukkan ke bak mandi lebih parah level bak mandi, sehingga kerusakannya pasti lebih parah. Al-Quran juga begitu, sampai dilarang ini, tapi masih dilanggar titik. Nanti kerusakannya kembali ke sejauh mana pelanggaran yang dia lakukan. Nah, itu surat cinta. Kalau surat cinta dari Allah, mengapa kita tidak muliakan banget? Padahal surat cinta dari kekasih sesama manusia itu kadang sampai simpen, sampai hormati luar biasa. Contoh, dapat WA. Ini kan maya, tidak bisa diraba, hanya HP-nya. WA. Itu pesan di WA, itu bisa sampai bintangi, sampai simpen, bahkan bisa ditransfer ke Google Drive. Sampai simpen. Nanti kalau pas mau tidur itu kadang-kadang dibaca. Dibaca pesan dari si dia, umpama. Ini kalau ada yang belum pengalaman, ya mudah-mudahan belum pengalaman semua. Atau sampean mendapatkan sesuatu, pas hari ulang tahun sampean dikado pulpen. Beli di Bina Ilmu. Ya pulpen regane bukan yang merek Parker yang harga 200.000, bukan. Yang merek biasa itu loh. Harga 3.000, 4.000 itu. Tapi kan bukan dilihat harganya. Pulpen sampean simpen betul itu. Belum lagi kalau dapat hadiah buku. Itu kalau mau tidur itu kadang buku. Makanya kalau ini surat cinta dari Tuhan, maka sebelum tidur bacalah surat cinta itu, lalu peluklah erat-erat. Maka insya Allah melalui kalamnya Allah akan membukakan pintu rahmat untuk kalian. Loh iya. Jadi sebelum tidur itu ya Quran ini. Ini contoh. Jadi bentuk penghormatan boleh tidaknya itu ukurannya tadi itu. Paham nggih? Oke, yang lain? Pertanyaannya satu, jawabannya tutup dindi. Monggo. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tutup dindi kumang. Wa an Umar bin Al-Khattabi, dan diceritakan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Umar ibnul Khattab. Jadi Umar ibnul Khattab ini berarti termasuk atharus salaf. Perilaku-perilaku yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, termasuk para sahabat. Annahu, bahwasanya Umar ibnul Khattab iku sholat sapa Umar bin Khattab bil jamaati kelawan jamaah. Salat as-subha ing salat subuh. Faqara'a, kemudian membaca sapa Umar surat Yusufa ing surat Yusuf. Fabaka, kemudian maka menangis sapa Umar. Hatta salat, sampai mengalir apa dumuuhu air matanya ala turqutihi
ala turquwatihi, sampai di selangkangan itu sini, di paha sini. Itu saking nemennya nangisnya. Surat Yusuf itu memang disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi episodenya surat Yusuf itu indah sekali. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, annahu, bahwasanya Umar ibnul Khattab iku kana ono sapa Umar bin Khattab iku fi salatil isya, ketika melaksanakan salat isya. Jadi ada yang menceritakan Umar pas salat subuh, tapi ada yang menceritakan Umar pas salat isya. Tapi ini tidak mengurangi substansi cerita atau riwayat yang dibawa, karena hanya beda salatnya saja. Fayadullu, maka menunjukkan ala takririhi, fayadullu, maka menunjukkan apa hal itu, ala takririhi, yang atasnya mengulang-ulangnya Umar ibnul Khattab minhu. Jadi Umar ibnul Khattab itu mengulang-ulang, artinya mengulang dalam konteks mentadabburi ayat yang ia baca sambil diulang-ulang. Wa fi riwayatin, dan ing dalam riwayat yang lain, di cerita yang lain, annahu, bahwasanya Umar iku baka, menangis sapa Umar, hatta sami'u, sampai mendengar sapa mereka, para jamaahnya itu, makmumnya sampai mendengar, bukaahu ing nangisnya Umar, min wara'is sufufi, sampai sof yang paling belakang. Jadi belakang sof itu ya maksudnya sof yang paling belakang. Jadi jamaahnya banyak. Ini saking nemenin nangisi. Tapi nangisnya itu kalau dalam sholat itu bukan nangis yang sampai menimbulkan suara yang seakan-akan itu bicara di luar bacaan sholat. Itu tidak boleh, bisa membatalkan. Jadi kalau sampai sholat ya nangis, batal. Karena apa? Karena ada suara yang seakan-akan itu ada bicara yang itu adalah sesuatu yang di luar sholat. Biasanya kalau dalam nangis-nangis para imam ketika ngimami sholat, itu cukup lalu baca ayatnya lagi, nangis lagi, lalu lagunya. Jadi itu yang terjadi. Ini saking nemennya itu sesekan itu kan dampak dari nangisnya itu. Baca lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, umpama ayatnya itu. Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu datang kepada bapaknya dengan membawa darah yang palsu, darahnya hewan, lalu menceritakan itu darahnya Yusuf. Bagus, kisahnya Yusuf itu bagus sekali. Setiap episodenya itu, dan di situ mengajarkan banyak hal. Dan Nabi Yusuf itu sudah disakiti sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, ya kan begitu. Tapi tidak membalas apa-apa kecuali memberikan maaf. Kata Nabi Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tathriba 'alaikumul yaum, kalian tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Saya sudah memaafkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kalian. Bapaknya juga begitu, Nabi Yakub, yang gara-gara anaknya lalu dia kehilangan Yusuf, saudara-saudara Yusuf tadi yang 10 tadi buang Yusuf, lalu ketika Yusuf pulang, ketika anak-anaknya pulang, Yusuf tidak ada, bapaknya nangis, Nabi Yakub itu sampai matanya bengep, sampai buta. Tapi ketika saudara-saudaranya minta maaf kepada bapaknya, qala saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memintakan ampun untuk kalian, saya akan memintakan ampun kepada Allah. Itu jiwa lapang dada yang luar biasa, padahal sudah disakiti, sudah sedemikian rupa. Jadi kalau disakiti itu harus lapang dada, jangan dendam. Sakitnya tuh di sini, lalu dendam itu enggak. Jadi itu luar biasa. Belum lagi yang lain, pelajaran yang lain, loyalitas Yusuf terhadap orang yang memberikan tempat bagi dia, Perdana Menteri. Lalu Yusuf tinggal di rumah itu, digoda oleh Zulaikha, tapi dia betul-betul mampu menjaga dirinya sehingga dia tidak mengkhianati Perdana Menteri itu. Ini kan luar biasa itu.
Lalu optimisme yang luar biasa. Optimis. Jadi sudah dibuang begitu, dia tetap optimis bahwa Allah akan menolong dia. Ternyata betul dimuliakan derajatnya. Asalnya menjadi khazainil ard, lalu kemudian menjadi raja di Mesir ketika itu. Itulah Nabi Yusuf. Makanya ini kisahnya ini menggetarkan hati. Disebut ahsanal qasas, yaitu kisah terbaik di dalam Al-Quran. Umar ini sampai nangis ketika membaca surah Yusuf. Belum lagi ketika Yusuf di penjara. Bayangkan dia berani mengorbankan dirinya untuk loyalitas kepada tuannya dan Tuhannya. Dia tidak mau mengkhianati tuannya sekaligus dia tidak mau mengkhianati Allah. Kata Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Saya lebih baik masuk penjara daripada harus menuruti ajakan yang tidak genah itu, kan begitu. Itu Yusuf, luar biasa. Lalu di penjara mentakwil mimpi. Lalu kemudian takwil mimpi itu termasuk bisa mentakwil mimpi raja. Akhirnya dia keluar dari penjara. Baru nama baiknya dibersihkan oleh raja ketika itu. Jadi episodenya itu luar biasa. Ini Umar sampai nangis. Wa fi riwayatin hatta sami'u buka'ahu min wara'i sufuf. Wa an Abi Raja, dan riwayat dari Abi Raja, ada cerita dari Abi Raja qala, berkata sapa Abu Raja. Kata Abu Raja, dia mengatakan ra'aitu Ibnu Abbasin, saya pernah melihat Ibnu Abbas, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Wa tahta ainaihi, dan di bawah kedua kelopak matanya. Jadi Abdullah Ibnu Abbas itu di bawah kedua kelopak mata beliau itu ada mithlus syiraki, utawi seperti tali sandal usang al-bali yang bekas. Oh gini, sorry. Al-bali kang bekas minat dumu'i, dari air mata. Maksudnya sampai kusut wajahnya karena di bawah matanya ada bekas air mata saking nangis nemen. Karena gara-gara tadabbur ayat Al-Quran. Itu sahabat Ibnu Abbas. Jadi sampai diibaratkan mithlus syiraki, seperti tali sandal yang usang. Al-bali kang bekas minat dumu'i. Jadi sebagai bekas dari air mata yang mengalir di bawah matanya, kelopak mata itu. Ini sebagai bahasa metafor, bahasa majas saja. Jangan dibayangkan tali sandal beneran. Saking kusutnya itu loh. Saking nemenin nangis sih. Ada bendulnya, ada kantung mata, bendul. Kan orang kalau nama nangis bendul ya. Pernah lama nangis? Ada yang punya pengalaman nangis dalam waktu yang cukup lama? Oh, enggak ngaku sampean. Ya. Enggak apa-apa, menangislah. Tapi tetap proporsional. Jangan menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Nangis temannya enggak salah dipukul-pukul ya jangan. Karena sekarang tuh banyak cara orang menyakiti orang lain. Ada yang nangis menyakiti diri sendiri sama orang lain. Bahkan bukan hanya nangis, ada yang ketawa itu nyakiti orang lain. Guyu sange nemen gepuki koncone. Jangan. Kasihan temannya. Lapo sih? Gepuk-gepuk guyu gak usah gepuk koncone gitu. Ada yang begitu itu. Ada. Lah gepuk iki gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena tidak menyakiti. Lanjut. Saya dulu kalau ngajar di kelas itu Masya Allah senang cerita saya. Daripada pelajaran saya senang cerita. Nah ya, cerita itu untuk menyampaikan media, untuk menyampaikan materi gitu loh maksud saya. Dulu sampai ada itu salah satu santri itu. Saya tidak sebutkan namanya ya. Dulu waktu saya ngajar formal. Saya dulu kan ngajar lengkap mulai dari MTS, Aliyah, SMK. Dulu waktu masih ada SMK sebelum pindah SMK di Tebu Ireng. Terus SMK-nya kan dipindah ke Tebu Ireng itu, SMK Khairiyah Hasyim itu. Dulu kan di sini. Dulu di lembaga kita. Tapi sejak 2015 ya, itu dialihkan karena di sini tidak berkembang. Itu ada salah satu siswi, itu kalau melihat saya dari jauh, itu sudah tidak bisa nahan ketawa. Mbak apa mbak? Lalu baru ketemu tak mas. Sama ini ketemu pulau kayak ketemu pelawak ya. Emang saya ini
apa stand up komedi apa. Ya Allah. Ya enggak tahu dia mungkin. Saya akhirnya ketika dia ketawa saya agak tersinggung. Iki apa no benekku sing keliru. Mungkin benek saya harusnya nomor 2 jadi nomor 3 sehingga dia ketawa. Ternyata enggak. Setelah lulus saya tanya, "Apa sampean ben kok guyu?" Nggih kula ningali jenengan niku duka nggih. Eling ten kelas pas guyon-guyon. Walah, sampean ndek kelas iki belajar apa guyon? Nggih belajar sambil guyon ya wis bener. Ini kan kalian tidak ada yang menangi saya ngajar di kelas formal kan? Nah, terakhir periode 2018 itu yang lulus. 2018 itu berarti. Waktu itu berjalan cepat sekali ternyata. Iya benar. Saya sering bicara di mana-mana. Saya 17 tahun tidak terasa kayak begini. Sudah usia 17 tahun. Ya lebih didik. Saya pun mesti gak terima darah ini. Saya cerita begitu kok kayak tidak terima begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Setelah daring ini habis ini. Sedikit lagi, satu baris lagi. Baris nang ini barisnya ganti-ganti. Apalagi kemarin Agustus tidak ada baris per baris kan? Karena pandemi. Dulu setiap Agustus kan baris. Kiri. Gimana melangkah kiri terus lah kanannya kapan? Jadi kalau baris kiri tuh kiri. Terus kanannya kapan? Saya dulu itu kalau waktu masih di sini dulu itu setiap malam Ahad itu biasanya kan setelah sholat maghrib malam Ahad itu jadwal saya ngimami di masjid. Dulu kan jadi satu di sana. Sekarang kan apalagi pandemi. Sebelum pandemi juga sekarang sholatnya di lokal masing-masing. Dulu jadi satu juga. Dulu setiap habis maghrib itu saya sebelum sampai ngaji maghrib itu saya ada kultum setiap minggu itu. Ya cerita-cerita ringan gitu. Saya masih ingat ketika masa gerak jalan Agustusan. Ya saya ngupas tentang gerak jalan. Filosofinya gerak jalan itu seperti apa. Kenapa harus kiri. Padahal yang bagus itu bukan ashabus shimal tapi ashabul yamin. Kenapa kok enggak kanan-kanan? Nah, itu saya. Ya begitu hal-hal ringan itu. Nah, ini beberapa hari ini kalau saya sempat. Kan dulu setiap saya kultum itu saya rekam pakai rekord. Ini belum usum kayak begini video ini belum musimnya. Saya rekam pakai recorder itu. Saya putar lagi. Sekarang saya convert, saya jadikan MP4, saya upload di YouTube. Kemarin beberapa saya share ke beberapa alumni yang lama-lama itu. Jadi mereka biar bernostalgia loh, iya ya dulu pernah menyampaikan ini, jadi begitu. Jadi kenapa kok saya upload? Ini bukan masalah keren-kerenan atau tidak keren ya. Ini masalah hanya soal untuk dokumentasi. Karena kita itu tidak selamanya hidup di dunia. Tapi paling enggak dokumentasi ini kan ada. Sehingga kalau saya nanti sudah tidak ada, orang tetap bisa menyimak. Itu biar tahu disampaikan. Siapa tahu ada manfaatnya gitu loh maunya itu. Jadi kalian jangan salah paham. Nah, gaya keren-kerenan apa sih yang dikerenkan? Di dunia ya segini-gini aja. Kalau nunggu pujian itu seberapa sih? Ya pujian itu ngono-ngono aja. Terus nek dipuji terus ati lapo lek mari dipuji kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu orang yang betul-betul hamba yang ikhlas itu adalah dia tidak merasa unggul ketika dipuji, tapi tidak merasa surut ketika dihina. Dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kalau Anda masih punya merasa seperti itu, dipuji orang, semangat, karena banyak yang memuji, tambah semangat. Lalu ketika dihina, akhirnya tidak semangat, jadi mikir sama akhirnya tidak ngaji. Ini berarti level kita masih level rendah gitu loh. Bisa dipahami? Jadi kalau orang-orang tasawuf, mutasawwif itu sudah tidak pengaruh. Sehingga kalaupun dia cerita dirinya sendiri, itu bukan karena pujian. Maka jangan melihat kalau orang menceritakan dirinya seperti mohon maaf Gus Baha itu ada di YouTube kan banyak. Beliau kan sering bilang begini, saya ini orang alim. Itu tidak butuh pujian kalian. Kalian memuji tidak memuji ya tetap beliau itu diamanai oleh Allah ilmu yang banyak dan alim beliau itu. Tidak lantas beliau itu merasa sombong, enggak. Ya biasa saja. Makanya beliau tetap biasa. Menghadapi siapapun ya tetap biasa. Kalau orang level masih biasa itu kan baru punya ilmu sedikit sudah merasa paling hebat.
Sama kayak anak kecil, saya pernah ceritakan. Baru bisa sedikit, oh saya bisa. Itu berarti masih levelnya anak-anak. Lah kita ini mengupgrade, melatih diri kita. Gitu loh. Ini urusan hati. Wa Nabi Shalih qala wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-tuqah. Waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.